Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Rivaldo Sidabalok, NPM 1940201025 dari Lokal A1 Agroteknologi dari mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan produk hasil pengolahan biologi dan enzimatis dari produk yogurt. Selanjutnya, tahapan pengolahan biologi. Pada poin pertama, ialah susu segar dipanaskan sampai suhu 90 derajat Celcius dan selalu diaduk supaya proteinnya tidak mengalami koagulasi. Pada suhu tersebut dipertahankan selama 1 jam. Apabila dilakukan pasteurisasi, maka suhu pemanasannya adalah 70-75 derajat Celcius. Dan jika hal ini yang dilakukan, maka pemanasan dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian poin selanjutnya, setelah dipanaskan, selanjutnya dilakukan pendinginan sampai suhunya 37-45 derajat Celcius. Pendinginan tersebut dilakukan dalam wadah tertutup. Kemudian setelah suhu mencapai 37-45 derajat Celcius, maka dilakukan inokulasi. Penambahan bakteri ke dalam susu tersebut sejumlah 50-60 ml per liter susu. Penambahan bakteri dilakukan dengan teknik aseptik atau biasa yang disebut dengan di dekat api. Kemudian setelah ditambah bakteri, selanjutnya diperam dengan ruangan hangat berkisar 30-40 derajat Celcius dalam keadaan tertutup rapat dan dilakukan selama 3 hari. Kemudian yang kelima, tahapan selanjutnya itu ialah filtrasi, di mana hal ini dilakukan untuk memisahkan bagian yang padat dengan bagian yang cair. Pada waktu pemisahan ini diusahakan dilakukan di dekat api. Supaya apa? Sehingga bagian yang cair atau sebagai starter berikutnya terhindar dari kontaminasi. Bagian yang padat inilah yang siap kita konsumsi. Bagian yang cair berisi bakteri, Lactobacillus sp yang dapat digunakan untuk menginokulasi susu yang segar. Kemudian, supaya yogurt lebih lezat rasanya dapat ditambah dengan potongan buah-buahan yang segar, koktail, nata de coco atau dibekukan menjadi es. Dapat pula dicampur dengan berbagai buah-buahan untuk dibuatkan jus atau minuman segar. Seperti itu. Kemudian perubahan fisik yang terjadi dari bahan baku hingga menjadi produk. Setelah jadi, warnanya akan putih kekuning-kuningan. Kemudian rasanya akan manis keasaman dan teksturnya sangat lembut. Kemudian perubahan kimiawi yang terjadi, yaitu yogurt memiliki lemak sebanyak susu dari mana ia dibuat. Seperti itu. Jadi reaksi fermentasi berbeda-beda tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara singkat, reaksi pemanasan kimianya itu gula, dalam kurung itu glukosa, fruktosa, atau sukrosa. Kemudian alkohol ya, atau etanol dan ditambah dengan karbon dioksida dan ditambah dengan energi atau ATP. Kemudian pengaruh pengolahan yogurt terhadap perubahan masipan produk ini ialah pengaruh pengolahan dengan penambahan bakteri pada olahan yogurt dan dilakukan pemanasan 2 kali ini dapat menambah atau memperpanjang masa simpan produk yogurt tersebut, seperti itu. Kemudian berdasarkan pengalaman saya, produk yogurt tersebut ini baik untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena yogurt termasuk makanan tinggi protein dan kalsium yang dapat mengurangi nafsu makan yang berlebih. Jadi yogurt ini bisa dimanfaatkan sebagai
untuk orang yang diet seperti itu. Jadi kita bagus untuk mengonsumsi yogurt. Selain itu, yogurt juga mengandung lemak yang sehat yang baik untuk tubuh seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai pengolahan biologi produk yogurt. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.